Kajian ilmiah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio streaming dan mengaji yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kita, program podcast radio streaming dan mengaji, dan kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Kita melanjutkan tentang tokoh-tokoh atau pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi SAW, dan ini sudah tokoh yang ke berapa Bang Jam? Tokoh lebih dari satu. Ya betul sekali, Masya Allah, Iya. sudah jamak. Udah lebih dari 3 bahkan. Dan ini sosok yang kelima ya Ustaz. Yang kelima dan yang terakhir kita bahas ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kali ini kita mengangkat satu lagi sosok pemuda yang ada di sekitar Nabi SAW. Ada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Apa aja nanti pelajaran yang bisa kita ambil dari dibacakannya oleh Ustadz yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala. Juga ada Bang Jiang yang menemani kita di program kita podcast radio streaming dan mengaji di spesial Kaula Muda ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup atau biografi singkatnya pemuda yang ada di sekitar Nabi. Kali ini yang kita angkat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan lanjutkan kisah sosok pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi SAW. Dan sosok kali ini yang akan kita bahas adalah sosok yang dijuluki oleh para ulama, bahkan orang-orang yang ada di sekitar beliau, yaitu singa perang Yarmuk. Ya, beliau dijuluki dengan singa perang Yarmuk. Tentunya ada sebabnya julukan ini disandarkan kepada Sa'id bin Zaid. Namun sebelum sampai kepada pembahasan itu, maka kita akan mengulas bagaimana kehidupan Sa'id ibnu Zaid ya di awal-awal keislamannya, dan ternyata faktor yang mendukung itu semua diawali dari doa orang tuanya. Ya, diawali dari doa orang tuanya. Jadi begitu besar peran orang tua di dalam pendidikan anak-anaknya, terutama seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdoa kepada Allah, terutama ya orang tuanya, untuk kebaikan anak-anaknya, ternyata ini sangat berperan besar. Dan hal ini dialami oleh Sa'id ibnu Zaid. Ada pepatah mengatakan, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ini peribahasa yang sering kita dengar. Dan ternyata memang sosok Sa'id ibnu Zaid ini merupakan ya buah dari pohonnya, yaitu orang tuanya. Orang tuanya yang menjaga ketauhidannya, ya meskipun belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan ada ungkapan yang lain, tanah yang subur, sumber tanaman yang baik. Ya, tanah yang subur itu merupakan sumber tanaman yang baik. Dari cikal bakal tanaman yang baik berawal dari ya tanah yang subur. Begitulah Sa'id ibnu Zaid. Beliau dilahirkan di kota Makkah 22 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ya, sebelum hijrahnya Nabi. Dan kita tahu Nabi hijrah itu di tahun ke-13 kenabian. Ya, tahun ke-13 kenabian. Berarti diperkirakan ketika 9 tahun sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi. Lahirlah ya Sa'id ibnu Zaid. Orang tuanya bernama Zaid. Ya, Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, Zaid bin Amr bin Nufail. Dan
ayahnya ini, yaitu Zaid ini adalah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di atas agamanya Nabi Ibrahim, Al-Hanafiyah, agama yang lurus. Ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Meskipun dalam kondisi pada saat itu Makkah ya dilanda dengan kesyirikan yang sangat besar. Namun ada orang-orang yang memang berada di lingkungan kemusyrikan itu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan ayahnya ini, ketika kita tahu nih kebiasaan orang-orang Arab itu tatkala seorang wanita lahir, ya bayinya bayi perempuan, maka akan dibunuh. Karena ini menjadi aib bagi mereka. Untuk apa lahirnya perempuan? Ya untuk apa lahirnya? Lahirnya perempuan tidak bisa dibanggakan, kemudian tidak bisa berjihad. Oleh karenanya ketika Ibrahim anak Nabi SAW meninggal dunia dari Maria Al-Qibtiyah, ya orang-orang Arab ini mencela Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Muhammad qad abtar. Muhammad itu garis keturunannya sudah terputus dengan meninggalnya anak laki-lakinya, ya Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Sudah tidak ada lagi silsilah dari anak laki-laki Nabi SAW. Yang ada dari anak perempuan Nabi, yaitu Fatimah dan Zainab. Nah seperti itu dia. Jadi kebiasaan orang-orang Arab ini, kesukaan mereka itu dengan anak laki-laki. Nah ketika ada anak perempuan yang hendak dibunuh hidup-hidup, maka Zaid bin Amr ini menyelamatkan anak itu. Ya, menyelamatkan anak itu, ya untuk apa? Dia yang membesarkan, dia yang membiayai. Kalau orang tuanya tidak menginginkan anak ini lahir. Nah ketika dia sudah dewasa, sudah balik, maka si anak ini dikembalikan kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya mau menampung si anak tadi yang sudah dibesarkan oleh Zaid bin Amr ini, maka silahkan. Kalau tidak, dia terus akan membesarkannya. Nah inilah perjuangan dari sang ayah dari Sa'id bin Zaid, yang memang menentang kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu. Bahkan mereka mencela kebiasaan mereka menyembah berhala. Zaid menggambarkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kambing. Allah menciptakan kambing. Allah menurunkan hujan. Allah menumbuhkan tanam-tanaman. Allah yang jadikan ini semua. Nah ketika Allah yang jadikan ini semua, kenapa kalian menyembah berhala? Ya kenapa kalian menyembah berhala? Binatang diciptakan oleh Allah. Kemudian tumbuh-tumbuhan ya ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian harus menyembah berhala? Nah demikian, begitu getolnya dia di atas agama Nabi Ibrahim pada saat itu. Nah, perjalanan di dalam mencari tauhid, di dalam menggapai tauhid. Pada saat perayaan orang-orang Quraisy, tentunya perayaan orang Quraisy ini tidak lain adalah menyembah patung-patung, menyembah berhala pada saat itu. Dan di sana ada 4 orang dari penduduk Mekah yang mereka mengasingkan diri. Ada 4 orang yang mengasingkan diri dari kebiasaan orang-orang Quraisy. Di antaranya yang pertama, pada saat orang-orang Quraisy ini berkumpul merayakan peringatan mereka, merayakan hari besar mereka, hari raya mereka, yang mereka menyembah patung-patung, menyembelih dan selainnya, maka 4 orang ini berkumpul dan berbisik satu dengan yang lain. Ya, dan mereka tahu bahwasanya kebiasaan kaumnya ini adalah kebiasaan yang salah. Perbuatan kaumnya ini adalah perbuatan yang telah menyimpang dari agamanya Nabi Ibrahim. Ya, dari agamanya Nabi Ibrahim. Maka dari 4 itu yang pertama adalah Waraqah bin Naufal. Kita tahu ini Waraqah bin Naufal yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Ya, pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, ya Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal, sepupunya, ya menceritakan. Dan pada saat itu Waraqah bin Naufal berada di atas agamanya Nabi Isa, Nasrani. Dan beliau menceritakan apa yang terjadi pada diri Nabi SAW, sebagaimana yang berlaku pada nabi-nabi sebelumnya. Ya, dan beliau berkeinginan sekiranya Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah ternyata ini mendapatkan tindakan-tindakan yang kejam,
yang keji, penghinaan, dia ingin membela. Tapi qadarullah beliau meninggal dunia. Ya, beliau meninggal dunia sebelum itu. Nah, ini yang pertama, Waraqah bin Naufal. Kemudian yang kedua, Ubaidullah bin Jahsh. Ubaidullah bin Jahsh ini sepupu Nabi. Karena ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib itu bibi Nabi. Ya, Ubaidullah bin Jahsh juga pada saat itu berkumpul dengan 4 orang ini. Ya, salah satunya adalah Ubaidullah bin Jahsh, sepupu Nabi SAW. Nah, pada saat Islam datang, dia pun masuk Islam. Pada saat hijrah yang kedua, dia pun ikut hijrah. Iya, awalnya hijrah yang pertama itu diantaranya Utsman dan istrinya. Kemudian hijrah yang kedua, hijrah ke Habasyah yang kedua itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan Ubaidullah bin Jahsh ikut bersama dengan istrinya, yaitu Ummu Habibah, anak Abu Sufyan. Ya, anak Abu Sufyan. Nah, sampai di sana ternyata Ubaidullah bin Jahsh ini murtad. Setelah Islam sudah mendapatkan agama yang benar, diutusnya Nabi SAW, ternyata dia masuk ke dalam agama Nasrani. Ya, murtad kemudian meninggal dunia. Yang pada akhirnya ya Raja Habasyah pada saat itu menikahkan Ummu Habibah untuk Rasulullah SAW yang diwakilkan oleh Ja'far bin Abi Thalib dari sisi Nabi SAW. Ya, Nabi tidak ada di sana, tapi Nabi diwakilkan oleh Ja'far. Ya, sementara yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah pemimpinnya, yaitu Raja Habasyah. Nah, demikian. Kemudian Utsman bin Huwairits. Adapun Utsman bin Huwairits ini mendatangi Kaisar Romawi dan dia memeluk agama Nasrani. Ya, memeluk agama Nasrani. Dan yang terakhir adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Inilah orang tua dari Sa'id ibnu Zaid. Nah, dia tidak beragama dengan agama Nasrani dan tidak memeluk agama Yahudi. Dan dia mengejar agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkeliling, berkelana, sampai pada akhirnya penyiksaan dialami oleh siksaan dialami oleh Zaid bin Amr ini. Nah, Zaid bin Amr ini punya saudara. Ya, punya saudara. Yang saudaranya ini adalah bapaknya Umar. Itu Al-Khattab. Ya, Al-Khattab bin Amr. Ya, Al-Khattab bin Amr. Jadi Sa'id ibnu Zaid dengan Umar bin Khattab ini sepupuan. Nah, demikian. Nah, penyiksaan dirasakan oleh dirasakan oleh Zaid bin Amr, oleh saudara kandungnya ini. Ya, oleh saudara kandungnya ini pada akhirnya dia dikucilkan dari Makkah dan dihalang-halangi untuk kembali ke Makkah. Sehingga dia bersembunyi bagaimana dia masuk ke Makkah. Dan pada akhirnya dia mengembara mencari agama yang benar. Ya, akhirnya dia keluar ke Damaskus, sampai ke Damaskus, kemudian dia bertemu dengan Ahlul Kitab pada saat itu dan dia bertanya tentang agama Al-Hanafiyah, agama Nabi Ibrahim. Ya, ternyata Ahlul Kitab ini benar-benar memegang agamanya dan dia mengatakan, ya, kembalilah ke negerimu karena sesungguhnya Nabi yang terakhir akan diutus dari negerimu. Maka ketika sudah disampaikan seperti itu, pengembaraannya mencari agama yang benar, itu bapaknya Sa'id bin Zaid, dia pun kembali ke Makkah. Namun di tengah jalan, di Lakham, sebelum sampai ke Makkah, dia ditindas dan dibunuh. Sebelum dia meninggal dunia, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal kisah kita, ya, sebagaimana kita katakan tadi, ya, doa orang tua kepada anak. Doa orang tua kepada anak. Apa yang dikatakan oleh Zaid bin Amr tatkala dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau engkau menghalangiku untuk mendapatkan kebaikan ini, artinya agama Islam, ya, agama tauhid ini, maka janganlah engkau halangi anakku untuk mendapatkannya. Kalau bapak, ya, kalau saya nggak dapat, jangan sampai anak saya tidak mendapatkannya. Dan terkadang ucapan ini juga dilontarkan oleh orang tua yang dia memang sudah, ketika dia sudah tuanya, kemudian jauh dari agama. Kalau saya nggak ngerti agama, jangan sampai anak saya nggak ngerti agama. Ya, ada orang tua yang demikian. Kalau saya nggak bisa baca Quran, jangan sampai anak saya nggak bisa baca Quran.
Kalau saya nggak bisa sholat, nggak ngerti bagaimana cara sholat yang baik, saya tidak ingin anak saya demikian. Ada orang tua yang seperti itu. Dan ternyata salah satu adalah Zaid bin Amr. Nah, ini awal di mana ya Sa'id bin Zaid ini ya lahir, kemudian dia memeluk agama Islam, menjadi sahabat Nabi SAW. Ternyata diawali dari sosok orang tua yang benar-benar menjaga agama Nabi Ibrahim, agama tauhid. Bahkan keduanya yaitu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, kemudian Sa'id ibnu Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah kami mintakan ampunan untuk Zaid bin Amr? Apa kata Nabi? Boleh, karena dia akan dibangkitkan ya pada hari kiamat dengan umat yang satu. Artinya dia seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pernah menyampaikan kepada kaumnya, sungguh tidak ada yang benar-benar mengikuti agamanya Nabi Ibrahim di Makkah ini kecuali aku. Ya, kecuali aku. Inilah tauhid tadi. Dan kembali lagi, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang ayah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pembuka pada pembahasan sahabat Sa'id ibnu Zaid. Allah a'lam. Masya Allah. Ini pembukaan yang cukup menarik, Ustaz. Ya. Sebelumnya kita buka dulu ke pemirsa Rosyad TV ataupun pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda siang ini. Bisa ke line telepon di 0822 8888 6630 atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama atau di nomor 0813 6255 6255 atau komentar di platform media sosial kita. Menariknya begini, Ustaz, ini tadi kan ada peran doa orang tua, tapi nggak cuma doa gitu. Terlihat ada ikhtiar atau usaha dari orang tua Said atau yang dalam hal ini Zaid tadi. Zaid bin Amr tadi untuk berusaha mencari kebenaran lah kita bilang ya, Ustaz. Kadang kan di kita lah khususnya pribadi lah gitu, kadang Ustaz, kalau di rumah itu terkadang kita mau meletakkan sesuatu aja tuh cukup hati-hati gitu, Ustaz. Ini jangan sampai nanti membahayakan anak gitu, meletakkan ya benda-benda yang tajam atau sesuatu yang bisa sesuatu itu yang pecah belah gitu kan. Tapi terkadang kita lupa gitu, apakah memang apa perbuatan kita, ucapan kita di luar yang memang tidak langsung dilihat anak itu, apakah memang tidak mempunyai korelasi gitu dengan dengan tumbuh kembang si anak ini gitu, Ustaz. Maksudnya ketika kita di luar, kita jadinya bisa lebih bebas dalam berbuat, dalam berkata-kata, padahal apakah ini juga nggak memiliki gitu dampak yang negatif atau positif terhadap anak ketika kita berbuat yang sesuatu itu mungkin sesuatu yang melanggar syariat gitu, Ustaz. Nah, tentunya sedikit banyaknya, bahkan banyak kebiasaan kita, perbuatan kita ini mempengaruhi kebiasaan buruk, mempengaruhi keburukan si anak. Dan kebiasaan yang baik ini mempengaruhi kebaikan si anak. Dan kita ingat kisah seorang salafus saleh yang pada saat dia sholat, dia teringat dengan anaknya. Kemudian apa yang dilakukan pada saat dia melaksanakan sholat, terikat dengan anaknya? Apa yang dilakukan? Dia tambah sholatnya. Kenapa demikian? Karena dengan menambah sholatnya, itu menambah kesolehannya. Dan kesolehan orang tua ini akan mempengaruhi kesolehan anak. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ya perjalanan Nabi Musa dan Khidir di dalam menyingkap ilmu yang memang dimiliki oleh Khidir. Allah berikan kepada Nabi Khidir, tidak diberikan kepada Nabi Musa. Salah satu perjalanannya apa? Perjalanan bertemu di suatu tempat yang di sana ada tembok yang hampir roboh milik seorang anak yatim yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang di bawahnya Allah Subhanahu wa taala jaga perbendaharaan yang memang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk anaknya. Allah jaga. Kenapa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang tuanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjagaan orang tua, ya, artinya syariat itu benar-benar dijaga oleh orang tua. Ini akan berpengaruh kepada si anak. Baik dari sisi akhlaknya maupun benar-benar Allah akan menjaga si anak tadi.
Oleh karenanya, ketika orang tua menampakkan keburukan di luar dengan bebasnya dia berbuat maksiat, lalu kemudian kembali ke rumahnya dia jaga, lambat laun sesuatu yang ditutup-tutupi ini akan terbongkar juga. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang di luar ini akan terbawa juga ke dalam rumah. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya anak melihat, anak mencontoh, dan anak mempraktekkan. Apa yang terjadi? Secara tidak langsung orang tua memberikan keteladanan yang buruk kepada si anak. Nah, di sisi lain kita tahu ini apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas di waktu dia masih kecil. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Lebih dari itu, seorang ayah yang ketika dia di luar menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan hanya menjaga dirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga keturunannya. Oleh karenanya, sosok Zaid bin Amr yang dia berusaha untuk mencari kebenaran agamanya Nabi Ibrahim, sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia sebelum bertemu dengan syariatnya Rasulullah SAW. Sebelum bertemu dengan syariatnya Rasulullah SAW, dia berada di atas tauhid dan benar-benar dia menjaga tauhid. Maka kewajiban orang tua dari sepenggal kisah yang belum selesai ini kita sampaikan, ya ini perhatian besar dari orang tua untuk apa? Untuk menjaga tauhid pada dirinya dan kepada orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Nah, Allah a'lam. Masya Allah. Jadi memang nggak cuma doa di situ ya Ustaz. Ada ketauhidan dan kerja kerasnya untuk mencari kebenaran tadi ya Ustaz. Iya. Dan kita kembali ke kisah Zaid bin Zaid radhiyallahu anhu ini Ustaz. Keberkahan atau keajaiban apa yang terjadi Ustaz sehingga tadi Ustaz sebutkan di awal sampai dijuluki dengan singa di perang Yarmuk. Nah, dia dijuluki singa perang Yarmuk, tapi ini belum sampai ke sana. Oh, belum sampai. Silakan. Ini belum sampai ke sana. Jembatan dulu Ustaz. Iya. Tahapan demi tahapan lagi. Karena ini terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Para ulama berselisih pendapat terjadinya perang Yarmuk ini apakah di tahun ke-13 ataukah tahun ke-15. Oke. Ya, kalau tahun ke-13 ini menunjukkan masih di masa kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau di tahun ke-15 ini menunjukkan kepemimpinannya Umar bin Khattab, kan seperti itu. Nah, ketika Sa'id ibnu Zaid yang awalnya didoakan oleh orang tuanya tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan syariat Nabi SAW, tapi syariat Nabi ini sama dengan syariatnya Nabi Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sa'id ibnu Zaid pun tumbuh berkembang di atas keimanan dan dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dengan mudahnya dia masuk Islam. Dan tentunya kemudahan dia masuk Islam itu bukan berarti nggak ada gangguan. Rentetan dari atas tadi sudah kita katakan bahwasanya Sa'id ibnu Zaid ini merupakan sepupunya Umar bin Khattab. Karena Al-Khattab dengan Zaid ini orang tuanya sama, Amar. Nah, seperti itu dia. Jadi penindasan, iya penindasan. Makanya orang-orang yang pertama-tama masuk Islam ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan dan orang-orang yang spesial. Maka lihatlah siapa-siapa yang masuk ke dalam deretan orang-orang yang dijamin masuk surga. Ada 10 yang disebutkan Nabi SAW. Ada 10. Dan dari deretan orang-orang yang 10 itu ternyata kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Di sana ada Abu Bakar, kemudian ada Umar, kemudian ada Uthman, kemudian ada Ali, ada Zubair ibn Al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn Jarrah, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zaid. Karena mereka ini adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Sa'id ibn Zaid mengatakan, ketika Nabi SAW berada di atas bukit Hira, ya, pada saat itu bukit dalam kondisi bergetar. Ya, lalu dia mengatakan, tenanglah wahai Hira, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan para syuhada. Dan para syuhada. Dan kita tahu nih, ya, mulai dari Umar bin Khattab, para sahabat ini mati syahid. Ya, para sahabat ini mati syahid.
Nah, seperti itu dia. Dan ini kabar gembira yang Nabi SAW berikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sa'id ibnu Zaid dalam kondisi Islamnya. Nah, ketika dia menikah dengan adiknya Umar bin Khattab, Fatimah binti Al-Khattab. Ya, Fatimah binti Al-Khattab. Nah, pada saat itu kecaman, kemudian siksaan ini dilakukan oleh Umar terhadap adik dan iparnya. Ya, adik dan iparnya. Nah, seperti itu dia. Namun dengan dua wasilah ini, dengan dua orang ini, wasilah di mana Umar bin Khattab masuk Islam yang memang diawali dengan doa Nabi SAW. Jadi Sa'id ibn Zaid ada kaitannya dengan keislaman Umar bin Khattab. Yang sebelumnya Nabi SAW berdoa. Ya, sebelumnya Nabi SAW berdoa agar apa? Agar Allah memuliakan dengan dua orang. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua dengan Umar bin Khattab, dan Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, singkat ceritanya, yang dengan pedangnya hendak membunuh Nabi SAW, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang laki-laki dan bertanya, hendak kemana engkau wahai Umar? Maka Umar mengatakan, aku hendak membunuh Muhammad. Ya, aku hendak membunuh Muhammad. Yang sangat ditakuti, Umar sangat ditakuti sebelum dia masuk Islam dan juga sangat ditakuti setelah dia masuk Islam. Nah, kemudian laki-laki ini mengatakan, tidak perlu engkau repot-repot, tidak perlu engkau susah-susah, ya urus adikmu beserta dengan iparmu. Kenapa dengan mereka? Mereka sudah masuk Islam. Maka Umar pun berputar haluan, yang tadinya ingin membunuh Nabi SAW, dan dia mendatangi rumah adiknya Fatimah binti Al-Khattab bersama dengan Sa'id ibn Zaid. Nah, pada saat itu dia pun masuk dan tahu bahwasanya si kakak ini begitu keras, begitu kejam, yang pada saat itu mereka membaca Al-Quran, disembunyikanlah Al-Quran. Terjadi perkelahian antara Sa'id ibn Zaid dengan Umar al-Khattab, dipukul dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ketika si adik ini hendak membela, dia pun ditampar. Ya, keluarlah darah dari wajahnya dan merasa ibalah Umar pada saat itu. Ya, mulailah masuk hidayah tadi. Hidayah tadi. Lalu dia mengatakan, tunjukkan apa yang kalian baca. Maka si adik mengatakan, tidak, engkau dalam kondisi kotor, mandilah. Maka Umar pun mandi. Setelah dia mandi, lalu ditampakkan kepada Umar Al-Quran, dan di sana mereka tengah membaca surat Toha. Kemudian masuklah hidayah itu ke dalam hati Umar bin Khattab. Lalu mereka Umar ingin dari keduanya menunjukkan di mana posisi Rasulullah SAW. Dan sampai di hadapan Nabi SAW, Umar pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi inilah yang menguatkan Islam pada saat itu dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, dan diawali dengan kisah Sa'id ibn Zaid dengan istrinya Fatimah binti Al-Khattab. Nah, demikian. Masya Allah, nih Bang Jiang kalau bahas tentang sirah sahabat gitu ya Bang, sahabat-sahabat Nabi, seru ya Bang. Iya. Maksudnya jadi cermin juga gitu. Betul. Ya, belum ada apa-apa yang ternyata gangguan kita gitu. Lawak-lawak gitu ya, kaleng-kaleng gitu dibanding jauh kali ngebandingnya pun. Kadang kan memang proses hijrah kan juga gitu juga kadang kan Ustaz. Ya Bang Jiang ya, ada termasuk kadang-kadang ada lah gitu kan, ya minimal dilece-lece lah ya kan Bang. Iya, udah naik celana ya. Banjir gitu. Gitu-gitu. Tapi ternyata dulu juga kayak gitu ya. Dan lebih mengerikan lagi ujiannya. Bang Jiang gimana Bang Jiang, ada yang mau tanya? Ana lebih suka mendengarkan ceritanya. Mendengar aja, tapi kalau gitu kita bacakan pertanyaan yang udah masuk. Boleh, ya. Seru soalnya. Masya Allah. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga, guru-guru Ustadz dan kita semua dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, Fulanah memiliki ibu yang menginginkannya menjadi PNS dan ibunya mengatakan bahwa ibunya menaruh harapan besar pada Fulanah dibanding dengan anak-anaknya yang lain dalam hal ekonomi. Namun alhamdulillah Fulanah sudah berbicara terbuka kepada ibunya menjelaskan bahwa hatinya tidak ingin menjalani hidup sebagai PNS, sehingga Fulanah mohon izin kepada ibunya agar mengikhlaskan dan meridhoinya untuk tidak ikut CPNS. Namun ibunya malah mengatakan bahwa selama ini beliau berharap banyak pada Fulanah. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh Fulanah ini
Apakah dalam hal ini termasuk tidak menurut pada orang tua? Terkadang Fulanah merasa bersalah sebab tidak bisa memenuhi keinginan ibunya. Namun di satu sisi Fulanah tidak memiliki keinginan menjadi PNS. Sebab sungguh sangat besar tanggung jawab yang harus dipikul bekerja sebagai PNS dan ia sangat takut akan memberatkan dirinya di penghisapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, terkadang orang tua menginginkan sesuatu yang memang dari anak itu hanya memandang dari sisi dunia saja. Ya, hanya dari sisi dunia. Dan memang ini tidak dipungkiri. Ada sebagian orang tua yang menganggap dengan anaknya masuk ke PNS, bekerja, menjadi seorang pegawai, ini semuanya sudah jaminan. Jaminan di hari tua, jaminan kalau seandainya dia meninggal dunia, dan seterusnya. Padahal banyak juga orang-orang yang telah masuk ke dalam pekerjaan tersebut, dia ingin keluar. Karena dia melihat banyaknya kemudaratan yang ada di dalamnya. Dan itu tidak dipungkiri. Maka saran saya dalam hal ini adalah hendaknya melakukan pendekatan kepada orang tua. Yakinkan kepada orang tua, wah ibu sesungguhnya rezeki itu bukan hanya di ketika kita harus bekerja menjadi seorang PNS saja. Selagi Allah memberikan kehidupan kepada kita, maka rezeki tetap Allah berikan. Lan tamutal abdu hatta akhiru rizkin huwalah. Seorang hamba itu tidak akan mati sampai dia mencicipi rezekinya yang terakhir. Boleh jadi orang tua ini senang kalau seandainya si anak ini masuk ke dunia pekerjaan yang seperti ini. Kalau kita bisa meyakinkan bahwasanya ada pekerjaan yang lain yang tetap kita bisa menjaga kehormatan diri kita, kemudian kita bisa berpenghasilan, lalu dengan penghasilan seperti itu kita bisa berikan kepada orang tua, maka yakinkan seperti itu. Dan kita memandang intinya orang tua itu ingin mendapatkan hasil dari anaknya. Maka cari cara yang lain, usaha yang lain, yang memang merasa aman ketika mengerjakannya sebelum menikah. Tentunya ini dilakukan sebelum menikah. Kalau dia sudah menikah, maka dia wajib berbakti kepada suaminya. Senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati si ibu ini dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk si ibu maupun si penanya, maupun si anak. Berdoalah kepada Allah supaya apa? Allah memberikan kemudahan di dalam bekerja, sekiranya pekerjaan itu tidak memudaratkan bagi dirinya. Dan sampaikan kepada orang tua sekiranya perkiraannya ketika dia masuk di dunia pekerjaan seperti itu, ya, kemudaratan apa yang akan timbul, tanggung jawab apa, kewajiban apa yang harus dia penuhi. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya dia berkhianat dan seterusnya, sampaikan kepada orang tua agar dia faham. Hanya saja si anak harus memberikan solusi ini. Kalaulah dia memang tidak ingin masuk, ikut seleksi CPNS, maka usahakan dengan usaha yang lain yang memang itu halal, kemudian bisa menjaga kehormatan dirinya, syariat juga bisa dia laksanakan. Di sisi lain dia bisa memberikan sesuatu untuk orang tuanya. Dia berharap kepada anaknya yang ini. Ya, dia berharap kepada anaknya yang ini. Maka berharaplah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah sepenuhnya hanya kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Kalaupun bekerja, pekerjaan yang memang ini tidak memudaratkan dan tidak menimbulkan fitnah, dan bisa membahagiakan orang tua, berbakti ya dengan semaksimal mungkin sebelum menikah. Ya, sebelum menikah. Karena itu yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Dia bisa berbakti kepada orang tuanya sebelum dia menikah. Bahkan boleh jadi baktinya kepada orang tua ini menghantarkan jodoh yang soleh. Ya, baktinya kepada orang tua ini menghantarkan jodoh yang soleh. Mungkin lebih lapang, ya lebih mapan lagi, sebagaimana ketika dia belum menikah, dia berbakti kepada orang tuanya, mudah baginya memberikan hadiah, nafkah, ya kepada orang tuanya. Tatkala dia menikah, dia mendapatkan ya suami seperti itu pula. Nah demikian.
Dan intinya perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita kembali Ustaz ke pembahasan kita. Masih ada waktu? Tentang Said bin Zaid tadi ya Ustaz. Ada gangguan juga ternyata ya Ustaz. Ada gangguan ketika beliau radhiyallahu anhu memutuskan untuk masuk Islam. Dan karena ini maksudnya tentang porsi di dakwah lah Ustaz. Kadang kan, karena kan kita lihat ada langsung ngambil peranan untuk menolong agama Allah gitu kan Ustaz. Ketika sahabat-sahabat Nabi masuk Islam, kemudian sepertinya yang selalu diceritakan itu selalu memberikan peranan masing-masing gitu Ustaz. Nah kita kalau mau diaplikasikan lah gitu di Kondisi zaman saat kita, di ini. kondisi kita saat ini, banyak para pemuda kita kan gitu kan, khususnya karena kita podcast spesial Kaula Muda, ketika udah hijrah ada rasa keinginan juga gitu ya Bang Jiang, ada rasa keinginan ingin terlibat gitu secara penuh atau ingin memberikan peranannya gitu saat di dalam dakwah gitu untuk Islam gitu. Tapi ya gimana mungkin batasan-batasan mungkin harus seperti apa, atau mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui ketika memang udah ada niatan tersebut, atau nggak usah dulu gitu kalau memang pemuda-pemuda ini memang nggak usah dulu untuk ngambil-ngambil peranan dalam hal untuk pengembangan dakwah apa segala macam, atau seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, perlu kita pahami bersama, keinginan anak muda itu kan ingin menonjolkan dirinya. Ya, ingin menonjolkan dirinya, kemudian terus ingin menggali potensi yang dia miliki. Kalau bahasanya ingin pengakuan, kan seperti itu. Tentunya ketika seorang sudah hijrah, kemudian tidak hanya sebatas hijrah, dia terus belajar, menuntut ilmu, sehingga dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan di sisi lain, dia juga ingin eksis membantu. Dalam hal ini, kalaupun dia ingin eksis membantu di dalam dakwah, kita senantiasa mengingatkan bahwasanya dakwah butuh keikhlasan. Artinya dimanapun ditempatkan, kalau niatnya dakwah, sama dapat kebaikannya. Sama dapat kebaikannya. Boleh jadi dia bukan sebagai seorang yang menyampaikannya. Ada orang yang memang punya kemampuan untuk menyampaikannya, para ustadz, guru-guru kita. Nah di sisi lain dia ingin terjun. Dari mana dia bisa melakukannya? Dari hal yang memang dia bisa ikut melakukannya dan dia mampu. Kalau memang tidak bisa menyampaikan dengan ilmu, apakah dia punya tenaga yang bisa dia gunakan untuk membantu? Maka gunakan dengan tenaganya. Gunakan idenya. Gunakan hartanya. Ya, dan masing-masing ketika dia ingin berperan untuk terlibat dalam dakwah ini, siapapun dia, dimanapun dia letakkan, kalau dia ikhlas berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat bagian. Dan ini yang dialami oleh Sa'id ibn Zaid. Para ulama menjelaskan bahwasanya Sa'id ibn Zaid ini mengikuti semua peperangan kecuali perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Ahzab, perang Khandaq, ya, kemudian Fathul Makkah, kemudian perang Hunain, perang Tabuk. Semua peperangan yang diikuti oleh Nabi, peperangan yang memang dipimpin oleh Nabi SAW atau dipimpin oleh sahabat yang lain, beliau tidak pernah absen. Tapi absennya dalam perang Badar. Kenapa? Pada saat itu Rasulullah SAW meminta kepada Sa'id ibn Zaid ini untuk mengintai kafilah dagangnya Quraisy. Ya, ini kan posisi yang memang posisi nggak ikut berperang, hanya mata-matai saja. Hanya mata-matai saja. Sehingga pada saat terjadinya perang Badar, selesai perang Badar, Nabi pulang, dia pun pulang. Ya, dia pun pulang. Nah, kemudian Nabi SAW menganggap bahwasanya Sa'id ibn Zaid ini juga ikut dalam bahagian mereka. Oleh karenanya ketika Nabi mendapatkan harta rampasan perang, Sa'id ibn Zaid juga mendapatkan bahagian harta rampasan perang. Walaupun hanya sebatas memata-matai kafilah dagangnya Quraisy. Karena memang asal terjadinya perang Badar itu apa? Tidak lain adalah untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah, ketika dari Makkah kemudian singgah ke Madinah, selamat sampai ke Syam.
Nah, pada saat pulang dari Syam kemudian singgah ke Madinah, inilah selamat juga. Tapi yang namanya peperang ini Allah takdirkan. Nah, orang-orang Makkah sudah keduluan datang ke Badar. Ya, padahal Abu Sufyan sudah mengingatkan harta benda mereka sudah selamat, tapi mereka menginginkan peperangan. Sa'id ibnu Zaid hanya mengintai, tapi ketika Nabi pulang membawakan harta rampasan perang, beliau dapat bagian. Ini menunjukkan apa? Dimanapun posisinya, ketika dia ingin berdakwah, apapun arahan yang disampaikan oleh pimpinannya, ya, yang mengendalikan dakwah, apakah dia ustadznya, apakah dia ketuanya, dimanapun dia letakkan, kalau tujuannya adalah dakwah dan dia mampu di sana, bukan bahagian depan, hanya bagian-bagian belakang saja. Parkir, bersihkan WC misalnya, menjaga ngutip sampah. Ini bagian dari dakwah. Dimanapun diposisikan, dia tetap mendapatkan pahala. Hadirnya banyak orang datang, kemudian banyak orang yang dapat hidayah. Apakah dia nggak mendapatkan saham dalam hal ini? Dapat. Jadi pemuda-pemuda yang mereka ingin eksis di dalam dakwah, yang mereka punya kemampuan yang mungkin terbatas, ilmunya terbatas misalnya, tapi mereka punya tenaga, mereka punya pemikiran, mereka punya harta, maka berdakwahlah dengan apa yang Allah berikan pada diri kita. Ya, apa yang memang bisa kita berikan. Ya, kalau memang tujuannya adalah untuk berdakwah. Kalau mungkin harus kita di balik layar, di belakang hanya tukang ngangkat saja, tapi dengan kita ngangkat itu, dakwah sukses, kegiatan berjalan dengan baik, bukan hanya capek saja yang kita dapat. Orang mungkin gak mengenal kita, tapi Allah menulis balasannya untuk kita, karena orang datang nyaman, kemudian pulang dapat ilmu, bahkan mereka amalkan, kita juga dapat bahagiannya. Nah, seperti itu dia. Jadi seorang pemuda yang dia ingin ikut serta di dalam dunia dakwah, maka ambil peran yang memang dia bisa ambil. Adapun yang memang dia tidak bisa memikulnya, maka serahkan kepada yang ahli. Ya, kalau niatannya dakwah, dia akan mendapatkan bahagian yang sama. Nah, Allah a'lam. Masya Allah, jadi posisi prestisius mungkin di mata manusia nggak ada pengaruh dengan amal besar pahala masing-masing yang berkontribusi untuk dakwah, ya Ustaz. Nah, Masya Allah. Ustaz, kita boleh kembali bacakan pertanyaan yang udah masuk, ya Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana seorang mahasiswi baru di salah satu universitas umum. Mohon beri nasihat Ustadz agar tidak terbawa arus pergaulan selama kuliah. Syukran Ustadz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Nah, adapun nasihatnya, kalau ternyata mengambil mata kuliah umum, ini tidak menghalangi untuk terus belajar agama. Karena memang kita tahu bahasanya ketika kuliah di universitas yang umum, mengambil mata kuliah umum, ini pelajaran agama hanya sedikit, hanya beberapa SKS. Ya mungkin di awal-awal kuliah. Namun setelahnya ini akan hilang. Ya ini akan hilang. Sehingga nasihat yang pertama adalah terus belajar menuntut ilmu. Ya, kalau hari ini mungkin majelis-majelis ilmu sekarang dalam kondisi yang terbatas, maka banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Ya, kajian-kajian online, kajian-kajian khusus mahasiswi atau khusus akhwat, maka hendaknya ikut di dalamnya. Ya, ini yang pertama, jangan berhenti untuk belajar agama. Ya, jangan berhenti untuk belajar agama. Kalau memang condongnya mengambil mata kuliah umum, maka belajar agama ini tetap wajib. Tetap wajib. Siapapun kita. Apalagi berkaitan tentang 3 masalah. Dan 3 masalah inilah yang bakal ditanya di dalam kubur. Ya, mengenal agama, mengenal Allah, ya mengenal agama Islam, kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan usul tsalatsa. Ini wajib diketahui, nggak boleh diwakilkan dengan yang lain. Maka cari dan tuntut itu. Kalau tidak ditemukan di tempatnya, di kampusnya, maka cari di luar kampus, di masjid-masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maka cari komunitas yang memang mendukung kita untuk belajar. Ya, mahasiswa yang memang dia semangat di dalam menuntut ilmu. Karena agama kita tergantung dengan agama teman kita. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi.
falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Kalau mengenal banyak teman, silahkan. Tapi menjadikan teman akrab, maka hendaknya dipilah-pilih. Siapa yang lebih layak? Tentunya yang lebih layak adalah orang yang memang ilmu agamanya lebih dari kita. Apalagi kita baru mengenal agama ini. Kemudian yang kedua, setelah kita berusaha untuk mencari teman-teman, kalau dalam hal ini gabung di grup-grup, ya gabung di grup-grup wanita muslimah, akhwat-akhwat, kajian-kajian sunnah khusus wanita seperti itu. Nah, ini yang bisa dilakukan dalam kondisi di dunia maya. Kemudian yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doanya apa? Doa agar kita ditunjukkan kepada hidayah, ya, dijauhkan dari perselisihan-perselisihan yang banyak, dan Allah tunjukkan kita kepada kebenaran. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sholat malam, doa istiftah. Ya, dan tunjukilah aku kepada kebenaran dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara manusia. Jadi mungkin kalau seandainya dia mendapatkan ustadz yang ini mengatakan ini, ustadz yang di sana mengatakan sana, kita bingung sebagai orang yang pertama kali belajar. Maka menghilangkan kebingungan ini adalah dengan cara apa? Terus berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan mana yang paling benar dari perselisihan yang ada. Terkadang kita sudah ikut nih di tempat ini, ya, dan kita terus meminta kepada Allah, terus meminta kepada Allah hidayah. Benarkah yang kita sekarang duduk di sini? Benarkah yang kita sekarang bermajelis dengan ustadz ini, dengan ustazah ini? Terus meminta kepada Allah, ternyata ketika hati ini tenang, Allah berikan kita hidayah, maka tetaplah di sana. Tapi kalau kita merasa gelisah, itu tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak memalingkan kita dari tempat itu ke tempat yang lain. Dan mungkin kita pernah merasakannya. Kita sudah duduk di sini, ternyata kita nggak merasa tenang. Ketenangannya itu hanya sesaat, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ternyata kita merasa gelisah, ternyata ada yang keliru. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menunjukkan kita kepada jalan yang benar dari perselisihan yang banyak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi belajar agama, cari teman-teman yang soleh, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di atas hidayah. Nah, Allah alam. Masya Allah. Ini kita belum masuk ke tentang digelarinya Said bin Zaid radhiyallahu anhu Masih sebagai banyak ya. singa perang Yarmuk. Ya, Tapi waktu sudah di ujung, Ustaz, dan ini masih ada satu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kita Ya, jawab silakan. dulu, nanti kita sambung di pekan depan aja tentang Saidnya, jadi dua pertemuan, nggak apa-apa, Ustaz? Iya. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah saya bersedekah atas nama suami atau nama anak-anak saya tanpa mereka ketahui, sementara anak dan suami saya masih hidup? Nah, di antara amalan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk muslim yang lainnya berbeda dengan amalan anak untuk orang tua. Karena kita tahu amalan-amalan anak ini sampai untuk orang tuanya secara langsung. Tapi di sana ada amalan-amalan yang memang dilakukan oleh seorang muslim untuk muslim yang lain. Ya, untuk muslim yang lain. Yang pertama adalah doa. Ini bermanfaat. Ya, doa ini bermanfaat untuk muslim yang lain. Yang ini bisa dilakukan. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr disebutkan, yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, mereka berdoa, orang-orang yang beriman, mereka berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang lebih dahulu mereka beriman, dan hilangkanlah dari hati kami ini, ya, ghil, kedengkian terhadap mereka. Jadi ini yang bisa dilakukan, doa yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Ya, kemudian yang bisa dilakukan adalah sedekah. Ya, sebagaimana banyak hadis menyebutkan bahwasanya sedekah seorang muslim untuk muslim yang lainnya ini sampai. Ya, ini sampai. Dan memang ini pembahasannya kepada orang yang sudah meninggal dunia.
Ya, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Lalu apakah ini bisa ditujukan kepada suami yang masih hidup, kemudian anak-anak yang juga masih hidup? Nah, seperti itu dia, tanpa menyampaikan kepada mereka, tanpa menyebutkan kepada mereka amalan-amalan kita, maka sebaiknya ketika kita melakukan amalan seperti sedekah, niatkan pahalanya untuk kita dan untuk suami kita. Niatkan pahalanya itu untuk kita, kemudian untuk suami kita dan untuk keluarga kita. Sebagaimana ketika seorang hendak menyembelih kurban, di mana kepala keluarga itu dia berniat pahalanya untuk siapa? Untuk dia dan untuk keluarganya. Ya, untuk dia dan untuk keluarganya. Jadi tidak mengapa dalam hal beramal yang memang ini dalam bentuk sedekah, ya dalam bentuk sedekah dia tujukan untuk dirinya, kemudian dia tujukan untuk suaminya atau anaknya, tidak ada masalah. Nah, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan sebelum kita tutup Ustaz, ternyata ada satu penelpon yang sudah tersambung bersama kita Ustaz. Mungkin kita kasih kesempatan Ustaz. Nah, silakan. Silakan yang sudah tersambung. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Mungkin Bang Jiang yang nyapa. Ngasih salam. Coba tes ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Silakan dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Rahmat di Ogan Komering Hilir. Oh, Rokan Hilir. Ogan Komering Hilir. Di mana tuh Bang Jiang? Iya. Di Riau. Bukan di Palembang. Oh, Palembang. Riau Lewat lewat Sikit. Riau, Oke. Padang, Palembang gitu. Bisa silakan, aja. Oke, silakan Pak Rahmat ya. Pak Rahmat, pertanyaannya silakan. Ya mau nanya ini, bagaimana hukumnya kalau orang membaca Al-Quran tapi pakai pengeras suara yang kuat-kuat, bagaimana amalnya lah? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya orang sholat itu melafalkan niatnya kuat-kuat? Oke. Cukup ya Pak? Sudah? Yo, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Langsung. Nah, yang pertama berkaitan tentang hukum membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya membaca Al-Quran ini adalah ibadah. Ibadah yang banyak keutamaannya. Hanya saja di dalam membaca Al-Quran ini hendaknya kita beradab sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW pernah mengingatkan orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi mengeraskan suara. Ya, dalam kondisi mengeraskan suara. Artinya apa? Artinya suara yang dia keraskan ketika membaca Al-Quran ini bisa mengganggu orang-orang yang lain, seperti orang yang sholat, seperti orang yang berzikir. Nah, seperti itu dia. Tujuan kita baik adalah dengan membaca Al-Quran. Tapi jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini malah mengganggu ibadah orang lain. Ya, malah mengganggu ibadah orang lain. Kemudian apa tujuannya kita untuk mengeraskan suara? Cukuplah pada saat kita membaca, Allah Subhanahu wa taala mendengar bacaan kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bacaan kita. Nah, seperti itu dia. Dikhawatirkan kalau sekiranya dia mengeraskan suaranya, kemudian pada akhirnya dia merasa bangga, kemudian dia merasa bacaannya bagus, maka timbul riya. Walaupun kita tidak boleh menghukumi seseorang itu melakukan amalan riya dengan membaca keras-keras. Karena amalan yang tahu, ya berkaitan tentang amalan hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika dia mengeraskan suara itu mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain. Apakah ada orang yang lagi sholat? Ada orang yang lagi berdoa, ada orang yang lagi berzikir, maka hendaknya ketika dia membaca cukup hanya dia yang mendengar. Ya, cukup hanya dia yang mendengar, karena Allah Subhanahu wa taala akan menilai bacaannya, ya walaupun hanya mendengar, yang mendengar itu dirinya saja. Walaupun hanya yang mendengar dirinya seorang, tidak dengan yang lainnya, kecuali memang dalam bentuk pembelajaran yang harus dikeraskan, kan seperti itu, supaya yang lainnya, murid-muridnya atau orang-orang yang diajarkan tahu benar bagaimana cara membaca Al-Quran ini dengan baik. Tapi kalau untuk pribadi, silakan untuk dia seorang saja. Ya, tidak mengeraskan suara apalagi dengan menggunakan mikrofon. Seperti itu dia. Kemudian yang kedua,
Ya, kemudian yang kedua berkaitan tentang melafazkan niat ya dalam sholat. Di dalam sholat. Nah, adapun niat ya di dalam sholat cukup kita di dalam hati saja. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. An-niyah, para ulama mengatakan an-niyah, maksud dari an-niyah di sini adalah al-qasdu, tujuan. Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia pasti punya tujuan. Dia bergerak, dia berucap, dia melakukan ini dan itu, sudah ada tujuannya, sudah ada niatnya. Nah, kalaulah semua tujuan-tujuan, niat-niat ini harus diucapkan semuanya, ini melakukan sesuatu yang kita nggak mampu. Ya, melakukan sesuatu yang kita nggak mampu. Ya, karena dari hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kalau ternyata semua amalan harus diniatkan dengan melafazkannya, repot kita. Contohnya seperti Bapak tadi. Ya, pada saat ingin nelpon kita sudah nggak ada niatnya tadi. Pasti ada niat ingin bertanya. Nah, kemudian sudah nggak dilafazkan. Kalau dilafazkan bingung nawaitunya apa. Kan seperti itu. Jadi kalau setiap amalan harus diniatkan, yang harus dilafazkan, inilah yang dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali memang yang sanggup, cukup di dalam hati, dan Allah tahu apa yang hendak kita laksanakan dalam salat kita. Hanya saja pada saat kita berniat, bedakan salat apa yang hendak kita laksanakan. Ya, salat apa yang hendak kita laksanakan. Jadi yang keluar pada saat salat adalah Allahu Akbar. Karena definisi dari salat dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, demikian. Jadi cukup di dalam hati saja pada saat kita melaksanakan salat niatnya. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita cukupkan dulu Ustaz pertemuannya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di pekan depan. Tapi seperti biasa Ustaz, mungkin ada nasihat untuk kita di sini, juga untuk pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming mengaji di bagian pertama Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ini Ustaz. Nah, sebagai penutup, dan ini nasihat kita khususnya kepada pemimpin keluarga. Karena di awal kita menjelaskan panjang lebar ayah dari Sa'id ibn Zaid, Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, hendaknya para orang tua, khususnya kepala keluarga, benar-benar memperbaiki dirinya ketika dia ingin mendapatkan generasi-generasi yang Rabbani, ya, generasi-generasi yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cerminan anak itu dilihat dari orang tuanya. Ya, karakter orang anak itu terlihat dari karakter orang tuanya. Kebaikan anak itu dilihat dari kebaikan orang tuanya. Ketika kita ingin mendapatkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, maka syarat mutlak kita harus memperbaiki diri kita, dan kita harus menjadikan diri kita orang tua yang soleh. Dan selanjutnya, perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena ini yang dicontohkan oleh Zaid bin Amr sebelum dia meninggal dunia. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas bimbingan, penjelasan dan arahannya. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan bagian kedua atau bagian terakhir, sisa dari faedah-faedah yang bisa kita gali dari kisah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu di pekan depan insyaallah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi yang di sini, juga untuk Anda yang mendengarkan atau menyaksikan program ini. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.